Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesia kembali bersiaran langsung. Hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Tazkiyah Islamic Center, tepatnya di Institut Tazkiyah Jalan Insinyur Haji Juanda Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis seperti apa yang kita saksikan di VT tadi, bahwasanya kita tidak sadar selama ini mungkin terjebak dalam hidup yang boros. Ketika kita berbelanja bukan karena kebutuhan, tapi justru karena keinginan. Nah, kita akan kaji bersama-sama seperti apa dalam konsep Islam hidup boros sesungguhnya itu adalah teman syaitan. Nah, itulah tema besar yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kami yang sudah ada bersama jamaah di dalam. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Syafi'i Antonio. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, jamaah Masjid Tazkiyah Andalusia. Ya Allah, bahasa pantun saya pakai arloji produk Andalusia. Beli asinan saat di Ragunan. Kita ngaji di acara Majlis Damai Indonesia. Semoga selalu jadi tontonan yang memberikan tuntunan. Sifat boros temannya setan. Guru kita baru datang. Ya Allah, Kiai Haji Ayahanda Syafi'i Antonio, saya kayaknya kurang sonok kalau begini di hadapan beliau. Ada belewah, ada colenak, saya turun ke bawah lebih enak ya. Ya. Di depan guru terasa ke pasar pagi naik mobil bis jadi grogi abis. Izin guru ya. Jadi sifat boros temannya setan. Di dalam Al-Quran surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-26 dan 27. Wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu di mana untuk berlaku boros menghambur-hamburkan harta. Sahabat Damai Indonesiaku, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas mensyarahkan kata tabdzirah atau pemborosan, ai infakul mal bi ghairi haqqih, yang artinya menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar, membelanjakan harta bukan pada koridor agama yang benar. Beliau contohkan, sebesar apapun harta yang dibelanjakan, yang dikeluarkan, tapi pada koridor agama untuk jalan kebenaran, maka itu bukan termasuk pemborosan. Kemudian dibandingkan, tapi sebaliknya, sekecil apapun harta hanya Rp1.000, tapi dipakai untuk bukan jalan agama, maka itu termasuk adalah sifat boros. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi ada sahabat yang terkenal, orang yang sangat amat dermawan. Siapa kira-kira? Halo? Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Segitu aja susah banget sih. Iya, siapa namanya? Lihat kedermawanan beliau. Saat itu penduduk Madinah terjadi paceklik kemarau panjang, yang dimana ada seseorang saudagar Yahudi yang pelitnya 17 setan. Satu setan aja serem 17. Dimana dia punya sumur namanya sumur Rum, yang dimana untuk sahabat-sahabat Nabi yang ingin mendapatkan air betul-betul dikenakan bayaran yang sangat amat luar biasa mahalnya. Tampillah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan.
lantas mengadakan negosiasi bagaimana caranya supaya sahabat-sahabat kami tidak merasa dahaga kecukupan untuk air yang hanya sumurnya punya orang Yahudi ini. Memanfaatkan kondisi yang lagi sempit, dikasih harga luar biasa mahalnya, 12.000 dirham. Kalau mau beli silakan, aku jual buat kamu 12.000 dirham. Kalau kita lihat sekarang kalkulasinya, 1 dirhamnya kurang lebih 4 ribuan, berarti 12.000 dirham Bapak Ibu ini uangnya bukan dikit, kurang lebih sampai 50 M. Duit 50 M, ini kalau kita beliin cendol Andalusia kerendam ini. Masya Allah, Sayyidina Utsman bin Affan tampil, dia keluarkan koceknya, uang kalau dirupiahkan sekarang 50 M. Kira-kira banyak apa dikit itu? Tapi memang jiwanya nggak punya sifat boros, gemar untuk berbagi. Sebesar apapun harta yang dikeluarkan untuk jalan agama Allah. Tadi kan definisinya itu bukan pemborosan, dibeli tuh 50 miliar. Contoh lagi masih dari Sayyidina Utsman. Di saat perang Tabuk, di sini Nabi mendapatkan bantuan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mengkontribusikan materi. Masya Allah, onta sampai 900 ekor. Kuda sampai 100 ekor. Logikanya kalau kita hitung satu ekornya 50 juta aja. Berarti kalau kita kalkulasikan sejumlah sampai 1000 ekor, duitnya berapa kira-kira? Oh, banyak. Bantuin apa gitu? 50 M juga. Tapi memang jiwa loyalitasnya untuk maslahat orang banyak tinggi. Ya Allah ya Rabbi, dibantu, dikeluarkan koceknya. Kalau rupiah sekarang 50 M untuk membantu yang sifatnya kemaslahatan syiar agama Islam. Yang begitu sebesar apapun bukan termasuk pemborosan. Zaman sekarang Ustadz bagaimana yang pemborosan? Boleh saya contohin lagi? Sekarang, nah, yang lagi rame deh penyakit masyarakat, judi online. Halo, nggak paham judi online? Judi slot. Boleh saya mantun dulu boleh? Dari potlot langsung ke baros. Cahaya redup, jalannya rusak. Judi slot itu termasuk boros, bikin hidup jadi belangsak. Jelasin ngomong nih. Bahasanya ada Olga ngemil kentang. Yang ada makin banyak punya utang. Nah betul apa enggak? Pertama Ustadz, itu yang namanya judi online kenapa dikatakan haram? Ya Allah ya Rabbi, karena ngebayangin pengen cepet kaya. Akhirnya mengandalkan judi slot. Bukan kata saya, Quran yang langsung melarang. Di surat kelima, juz ke-7, ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Tuh lihat bahasa Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar wal maisir, judi, termasuk di dalamnya tadi contohnya judi slot. Yang akhirnya habis untung kagak, kaya enggak, cuman pengen punya modal lagi. Penyakit masyarakat yang berikutnya, termasuk boros ini. Mana? Ngelakuin pinjol. Halo? Tahu nggak pinjol ini? Pinjaman online. Pakai identitas punya Pak RW lagi. Akhirnya nggak mampu bayar, ya Allah. Tuh. Ustadz Sofyan udah bangun, intinya termasuk pemborosan. Saya mantun aja dah, boleh kan? Ngelihat kajol sampai ke Salembah, ngemil Serikaya dan Markisah. Pinjol itu termasuk riba, bukan kaya, yang ada hidup makin susah. Masya Allah, terima kasih Abi Pantun atau Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman yang telah menyampaikan tausiah di Muqaddimah atau segmen 1 ini. Jelas dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwasanya pemborosan atau sesuatu yang menghambur-hamburkan adalah bagian temannya syaitan. Nah insya Allah nanti di segmen berikut akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Syafi Antonio bagaimana sifat konsumtif ini bagian daripada pemborosan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mawar tentu sarung kita.